Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين معاشر المسلمات إخواني وأخواتي في الدين rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah wa Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal 'Azamah yang senantiasa mencurahkan rahmat, mencurahkan nikmat, anugerah dan kasih sayang yang tiada tara kepada kita hamba-hambanya. Rahmat yang Ia berikan tidak akan pernah sanggup kita hitung seandainya kita mencoba untuk menghitungnya, sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Quranul Karim, di dalam ayat yang familiar kita dengar sering dibacakan di mimbar-mimbar oleh para da'i dan muballigh. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada kalian, Allah katakan la tuhsuha, kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan, saking besarnya rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah katakan tidak akan sanggup kita untuk menghitungnya. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita. Bahkan bukan hanya suri tauladan kita, suri tauladan seluruh manusia di permukaan bumi, muslim atau bukan muslim. Nabi Muhammadlah suri tauladan mereka yang sebenarnya. Karena Nabi Muhammad SAW diutus bukan hanya untuk orang Islam, tapi diutus untuk seluruh manusia, bahkan diutus untuk seluruh jin dan manusia. Maka Nabi Muhammad adalah suri tauladan manusia. Beruntunglah orang-orang yang benar-benar menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladannya. Lalu dia mulai menapaki, mempelajari apa dan bagaimana Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa dan bagaimana Rasulnya dan suri tauladannya. Lalu dia berjalan sesuai dengan apa yang ia pelajari, sesuai dengan apa yang telah dia ketahui daripada
perjalanan suri tauladannya tersebut. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memudahkan kita untuk senantiasa menata hidup kita, untuk senantiasa menajah hidup kita sesuai dengan suri tauladan kita tersebut. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Judul kita pada kesempatan kali ini adalah susahnya hidup di negeri yang terbalik. Susahnya hidup di negeri yang terbalik. Ini judul yang akan kita kupas pada kesempatan kali ini. Bukan sekedar negeri yang terbalik, namun susahnya hidup di negeri yang terbalik. Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah, pencipta manusia dan pencipta seluruh yang ada di alam semesta, dan tidak ada seorang pun yang boleh meragukan ini. Manakala ada orang yang ragu, sungguh keraguannya itu membawanya ke alam kekufuran. Orang yang ragu Allah yang menciptakan langit dan bumi kafir, apalagi tidak beriman, apalagi tidak meyakini Allah pencipta langit dan bumi. Sekedar ragu Allah yang menciptakan langit dan bumi, kufur, keluar dari agama Islam. Afillahi syakkun fatiris samawati wal ard. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala masih ada kalian tentang Allah keraguan pencipta langit dan bumi? Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya, thumma lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu. Maka bahagian daripada kufur adalah kufru asyak. Kufur disebabkan keraguan. Tidak tertutup kemungkinan seorang beragama Islam tetapi dia tidak pernah mendalami agama Islam. Lahir dari keluarga muslim, ayah muslim, ibu muslimah, namun tidak pernah dididik di atas agama Islam dengan pendidikan yang dibutuhkan untuk menguatkan pohon iman di dalam dadanya, sehingga timbul keraguan. Dan ini kita dengar dari sebahagian kaum muslimin, naudzubillah min dzalik. Mereka berkata, andai agama Islam ini yang benar di akhirat, maka umat Islamlah penduduk surga dan selain umat Islam penduduk neraka. Namun seandainya yang benar adalah selain agama Islam, maka mereka lah yang akan menjadi penduduk surga dan selain mereka yang menjadi penduduk neraka, termasuk kita umat Islam. Ini keraguan, waliyadzubillah. Tidak boleh ada sedikit pun keraguan akan kebenaran agama Islam. Allah dialah yang menciptakan seluruh makhluk, sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Quran, dalam ayat yang wajib kita baca setiap hari dalam kehidupan kita. Allah berfirman, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb. Rabb itu pencipta, penguasa, pemilik, pengatur, pemberi rezeki. Al-alamin, seluruh alamin. Apa itu alam? Alam adalah sebuah kata yang mencakup seluruh yang sejenis dengan, mencakup seluruh individu yang sejenis di dalam alam tersebut. Ketika kita mengatakan alamul insan, alam manusia, berarti mencakup seluruh manusia dan tidak ada yang keluar dari kalimat alam tersebut. Berarti seluruh manusia masuk ke dalam kalimat alamul insan, alamnya manusia. Alamul malaikah, alamnya malaikat. Alamul jin, alamnya jin. Alamun namal, alamnya semut. Masuk seluruh semut dengan seluruh jenisnya di permukaan bumi. Alam as-samak,
dan seterusnya dan seterusnya. Inilah yang disebut dengan alam. Dan Allah katakan Rabbul Alamin, Allah pencipta seluruh alam itu. Dan para ulama mengatakan bahwa di dunia ini ada 1000 alam. Tidak ada riwayatnya, namun kita temukan dari lisan para ahli ilmu bahwa di dunia ini, kata mereka, ada 1000 alam. 400-nya di darat dan 600-nya di laut. Allah yang menciptakan seluruh mereka. Dan Allah tabaraka wa ta'ala kemudian menurunkan kepada manusia dan jin wahyu untuk mengatur kehidupan manusia dan jin. Adapun yang lainnya daripada makhluk ciptaan Allah, maka mereka berjalan sesuai dengan kodrat penciptaannya. Dan mereka tidak memiliki keingkaran dan kekafiran kepada Rabb mereka, Allah tabaraka wa ta'ala. Yang memiliki keingkaran dan kekafiran itu adalah dua jenis makhluk, dua jenis alam, jin dan manusia. Maka Allah tabaraka wa ta'ala menurunkan wahyu, menurunkan syariat, menurunkan agamanya, menurunkan firman-firmannya untuk mengatur kehidupan manusia dan jin. Dan kita khususkan pembicaraan kepada manusia, demikian juga yang terjadi di alam jin. Namun karena kita berbicara untuk sesama kita, maka kita khususkan pembicaraan untuk alam manusia, dengan kita mengatakan bahwa syariat Allah tabaraka wa ta'ala Allah turunkan untuk mengatur kehidupan kita. Segala sesuatu yang teratur pasti nyaman. Segala sesuatu yang teratur dengan rapi pasti mendatangkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan. Kita masuk komplek perumahan, teratur, jalannya lurus, dari rumah ke rumah masih ada rentang jarak, ditanami oleh pepohonan, tanaman. Ada di Batam yang seperti ini, perumahan yang seperti ini, ada jalanan di antara rumah ke rumah semuanya aspal, rentang jarak aspalnya 8 meter. Ada perumahan yang seperti ini? Ada. Nyaman nggak rumah yang seperti ini? Di depan rumah itu tanaman-tanaman hijau, rumputan, kemudian memiliki tukang kebun khusus untuk merapikan perumahan tersebut sehingga tidak ada yang berserakan. Aman tinggal di perumahan, nyaman tinggal di perumahan yang seperti ini, nyaman. Lebih kurang seperti itu kalau seandainya manusia ini ikut aturan Allah. Itu hanya tamfil, perumpamaan. Akan terjadi kenyamanan, akan terjadi ketenangan, akan terjadi hal yang indah untuk dilihat, hal yang indah untuk dirasakan, hal yang nyaman untuk dinikmati, manakala segala-galanya teratur. Dan untuk itulah Allah turunkan syariat, untuk menata seluruh manusia dalam seluruh lini kehidupan mereka, apapun dan apapun kedudukan mereka di permukaan bumi, diatur agar berjalan sesuai dengan aturannya. Allah mengatur bagaimana menjadi seorang pemimpin, ini aturannya. Bagaimana menjadi rakyat, ini aturannya. Bagaimana menjadi seorang ayah dan ibu, ini aturannya. Bagaimana menjadi seorang anak, ini aturannya. Bagaimana menjadi tetangga, ini aturannya. Bagaimana menjadi rekan-rekan bisnis, ini aturannya. Bagaimana menjadi guru, ini aturannya. Bagaimana menjadi murid, ini aturannya. Diatur sedemikian rupa dan tidak ada yang tidak diatur. Sampai kepada masuk toilet bagaimana keluar di dalam toilet, apa yang harus dijauhi di dalam toilet, apa yang tidak boleh diucapkan di dalam toilet.
Semua diatur oleh agama Allah tabaraka wa taala dan tidak ada yang tersisa. Ma farratna fil kitab min syai'. Tidak ada sesuatu pun yang kami sisakan di dalam kitab. Kemudian kalau kita faham ini, kita akan memahami seandainya manusia berjalan sesuai dengan aturan Allah, maka segala sesuatunya akan nyaman. Segala sesuatunya akan aman. Segala sesuatu yang akan mendatangkan kebaikan. Namun manusia mulai merubah-rubah. Manusia mulai merubah-rubah aturan Allah. Berjalan tidak sesuai dengan aturan. Disebabkan beraneka ragam faktor penyebab. Namun intinya dia tidak mau diatur. Mulai mereka bertabrakan dengan aturan. Mulai mereka melakukan sesuatu yang terlarang di dalam aturan. Seharusnya dikerjakan mereka tidak kerjakan. Seharusnya ditinggalkan mereka kerjakan. Terjadi sesuatu yang bertabrakan dengan aturan. Sehingga terjadilah kehidupan yang amburadul. Terjadilah kehidupan yang centang perenang. Tidak ada lagi aturan. Atau sudah terlalu banyak yang bertabrakan dengan aturan. Akhirnya manusia kebingungan hidup di negeri yang seperti itu. Sulit, merasakan sulitnya hidup di negeri yang penuh dengan hal-hal yang bertabrakan dengan aturan ilahi. Kalau kejujuran sudah harus diganti dengan kebohongan. Kalau amanah sudah harus diganti dengan khianat. Kalau maksiat sudah harus menjadi pola kehidupan. Kalau rezeki yang haram sudah harus senantiasa dipertahankan. Yakinlah kehidupan dunia ini sudah centang perenang. Kehidupan di dunia ini sudah terbalik. Dan yang akan merasakan perihnya negeri yang sudah terbalik di dalamnya aturan-aturan Allah, manusia itu sendiri. Karena Allah berfirman, barang siapa yang beramal saleh, amal saleh itu untuk dirinya. Dan barang siapa yang berbuat maksiat, maksiat itu dia yang merasakan perihnya maksiat itu. Zaharal fasadu fil barri wal bahr. Akan terjadi kerusakan di langit, terjadi kerusakan di bumi. Bima kasabat aydin nas. Disebabkan oleh apa yang telah dilakukan oleh manusia. Di dalam ayat yang lain Allah katakan liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu, agar Allah merasakan kepada mereka, memberikan kepada mereka sulitnya rasanya hidup disebabkan apa yang mereka kerjakan. Akhirnya yang akan merasakan pedihnya itu adalah manusia itu sendiri. Di dalam Al-Quran Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ayat surat Al-Baqarah ayat yang ke-175, Allah berfirman, ulaika alladziina ishtarawud dhalalata bil huda wal 'adzaba bil maghfirah fama asbarahum 'alan nar. Mereka adalah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Dan mereka adalah orang-orang yang membeli azab dengan ampunan. Alangkah sabarnya mereka berada di neraka. Mereka membeli kesesatan. Dengan apa mereka beli? Dengan petunjuk. Apa yang nampak di dalam ayat ini? Apa yang nampak di dalam ayat ini? Keterbalikan. Seharusnya mereka membeli petunjuk.
Seharusnya mereka membeli petunjuk. Mereka jual kesesatan untuk mendapatkan petunjuk. Ini mereka terbalik. Justru kesesatan yang mereka beli dengan petunjuk. Siapapun yang telah sampai kepadanya firman-firman Allah, sampai kepadanya hadis-hadis Rasulullah tentang sesuatu yang harus dia lakukan di permukaan bumi, dan telah sampai keterangan yang nyata kepadanya, ini yang harus dikerjakan, begini Rasulullah SAW berbuat, begini Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan kita, kemudian dia tinggalkan itu dengan mengatakan, saya tidak bisa melakukannya, masyarakat saya tidak seperti ini, saya tidak bisa melakukannya, teman-teman saya nanti menjauhi saya tidak bisa melakukannya, ayah dan ibu saya tidak merestui. Mereka mendapatkan sebahagian daripada firman Allah. Mereka telah membeli kesesatan dengan petunjuk. Telah sampai kepada mereka petunjuk Allah, telah sampai kepada mereka aturan Allah yang sebenarnya. Ini yang harus dilakukan, ini yang harus dikerjakan, lalu mereka buang, mereka campakkan, mereka tinggalkan, untuk mereka bertahan di atas sesuatu yang mereka telah terbiasa mengerjakannya. Ini bahagian daripada membeli kesesatan dengan petunjuk. Petunjuk sudah ada di hadapanmu, wahai manusia. Sudah sampai kepadamu keterangan Allah. Jangan jual. Kalau Anda menjualnya, maka akan yang menjadi pembelinya, harga yang Anda dapatkan dengan menjual petunjuk itu adalah kesesatan. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Apalagi yang ada setelah kebenaran kalau bukan kesesatan. Wal 'adzaba bil maghfirah. Mereka menjual ampunan Allah, dengan itu mereka membeli azab Allah. Mereka beli azab dengan mereka jual ampunan. Ini terbalik. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Allah Tabaraka wa Ta'ala telah mengatur kehidupan kita, dan hendaknya kita ridho, kita tunduk atas aturan-aturan yang telah Allah perlakukan, atas aturan-aturan yang telah Allah turunkan. Seandainya kita melakukan itu, seperti yang tadi kita katakan, akan terjadi keamanan, kenyamanan, ketentraman yang luar biasa. Dan akan terjadi kekacauan, akan terjadi pertengkaran, akan terjadi hal-hal yang tidak nyaman kalau sudah tidak sesuai dengan aturan. Aturan Allah yang kita maksud, bukan aturan manusia. Allah Tabaraka wa Ta'ala turunkan perintah kepada suami agar suami menjadi suami yang benar. Allah turunkan perintah kepada istri agar menjadi istri yang benar. Ketika suami berpegang dengan aturan-aturan Allah, istri berpegang dengan aturan-aturan Allah, terciptalah kehidupan rumah tangga mawaddah warahmah. Rumah tangga yang tenang, rumah tangga yang aman dan nyaman. Bukan karena semata-mata istri sayang suami, suami sayang istri. Orang mengira rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah itu adalah suami sayang istri, istri sayang suami. Selesai sampai di situ. Kalau hanya itu, berarti orang kafir bisa mendapatkan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah itu. Mustahil orang kafir bisa mendapatkannya. Karena itu adalah rahmat Allah. Lihat Al-Quran, ketika Allah berbicara itu di dalam Al-Quran, Allah telah menjadikan untuk kalian pasangan-pasangan hidup kalian dari jenis kalian sendiri. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah menjadikan di antara kalian ada mawaddah, di antara kalian ada rahmah. Allah yang menjadikan untuk kalian. Ini adalah anugerah dan karunia Allah, dan para ulama mengatakan yang ada di sisi Allah tidak akan bisa didapatkan dengan maksiat. Seorang suami yang hidup untuk menjalankan ketaatan kepada Allah menjadi seorang suami.
Seorang istri yang hidup untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, untuk menjadi istri, mereka lah orang-orang yang bisa mendapatkan ketenangan dan kenyamanan di rumah. Sebaliknya kita katakan, tidak akan ada pertengkaran suami istri, tidak akan ada perceraian di antara suami istri, kecuali ketika maksiat telah ada di antara mereka. Ketika mereka suami tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai seorang suami, tidak sesuai dengan aturan Allah terhadap seorang suami, seorang istri tidak lagi sesuai dengan aturan Allah terhadap seorang istri, terjadi maksiat, maka rumah tangga akan mulai amburadul, dan rumah yang megah akan menjadi sempit. Dan rumah yang seharusnya tempat di mana manusia tenang hidup di dalamnya, liyaskunu ilaiha, menjadi rumah yang bagaikan api neraka, waliyadzubillah. Semua itu karena apa? Tidak sesuai lagi dengan aturan Allah Rabbul Izzati wal Jalala. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita lihat di dalam kehidupan kita sekarang ini. Mari kita perhatikan kehidupan kita sekarang ini. Kalau kita tidak melihat adanya pola-pola hidup yang terbalik, maka sungguh kita tidak mengerti hidup dan melihat kehidupan. Kalau ana bertanya kepada antum sekarang soal kejujuran, mana yang telah menjadi pola hidup manusia sekarang ini? Jujur atau lawan daripada jujur, yaitu dusta, yang beredar di tengah kehidupan masyarakat kita sekarang. Kita tidak ingin berbicara masyarakat yang lalu, kita ingin bicara masyarakat kita sekarang, masyarakat yang kita hidup di tengah mereka, kita hidup bersama mereka, berinteraksi bersama mereka. Anda ingin bertanya, mana yang menjadi ciri masyarakat kita sekarang, jujur atau dusta? Dusta. Yang lebih banyak dilakoni orang, kejujuran apa dusta? Aturan yang terbalik, kehidupan yang terbalik. Seharusnya jujur. Kalau manusia jujur, mereka akan menemukan kenyamanan hidup di permukaan bumi. Namun mereka meninggalkan kejujuran itu, dan mereka tukar dengan menjadi kehidupan yang dipenuhi dengan kedustaan. Kita tidak hanya berbicara pemimpin yang berdusta, yang selalu diangkat-angkat oleh orang. Pemimpin itu khianat, pemimpin itu tidak. Ya, kalau memang itu terjadi, kita akui itu kejadian dan terjadi, walaupun kita tidak akan ikut-ikut untuk menyebarkannya. Namun terjadi khianat di tengah-tengah mereka, terjadi kedustaan di tengah-tengah mereka kepada rakyatnya. Sampai kepada rakyat pun kita berbicara. Bukankah rakyat juga melakukan hal yang sama? Mereka juga berdusta sesama mereka, mereka juga berdusta kepada pemimpin-pemimpin mereka, mereka juga berdusta kepada sesama rakyat. Ya. Jangan salahkan sekelompok manusia untuk problematika kehidupan kita yang serba kompleks. Semua berasal dari kita. Sehingga kehidupan kita sulit karena segala sesuatunya banyak kedustaan. Padahal kenyamanan hidup ada di dalam kejujuran. Menjadi karyawan yang jujur nikmat, mudah. Menjadi pegawai yang jujur mudah dan nikmat, gampang. Jalan Allah itu, agama Allah, penuh dengan kemudahan. Itu yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, Inna dina yusrun. Agama ini mudah. Yang sesuai dan berjalan sesuai dengan agama ini akan menemukan kemudahan di dalam hidupnya. Namun kalau mereka sudah ganti agama itu, maka kemudahan itu jauh dari kehidupan mereka dan akan berganti dengan kesulitan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. Barang siapa yang mau beriman dan bertakwa kepada Allah, lalu membenarkan al-husna,
akhirat, surga Allah tabaraka wa taala, dan tidak berjalan menuju surga itu, fasanuyassiruhu lil usra, kami akan mudahkan kepadanya menuju kesulitan. Coba lihat, kami akan mudahkan kepadanya jalan menuju kesulitan. Sesuatu yang sulit itu yang dia lakoni. Manakala antum adalah seorang pegawai, kita ambil misal pegawai keuangan, mana yang lebih mudah membuat laporan keuangan sesuai dengan pengeluaran, tidak ada rekayasa tanggal, tidak ada rekayasa angka, atau dicoba cari angkanya dinaikkan, tanggalnya dirubah? Mana yang paling mudah membuat laporan keuangan? Mana yang paling mudah? Yang paling mudah adalah kejujuran. Seorang keuangan yang jujur, hari ini diminta laporan, hari ini datangkan ke laporan, kan dia tulis apa adanya, tanggal berapa sesuai dengan apa adanya, berapa pengeluaran sesuai dengan apa adanya. Tidak perlu dia memikirkan harus dirubah ini, rubah itu, bagaimana caranya, jangan sampai salah angka-angkanya, bagaimana di akhirnya harus sama, laporan bulan ini seperti ini pengeluarannya, laporan bulan depan harus dirubah lagi supaya tidak terjadi ini, tidak terjadi itu. Kemudian laporan 3 tahun berturut-turut, sehingga terungkaplah kesalahan masa lalu karena terungkap pada kesempatan yang sekarang. Terus begitu kejadiannya. Dan dia semakin pusing memikirkan alasan-alasan untuk berdusta. Dan itu tidak akan terjadi kepada seorang karyawan yang jujur. Namun, ketika dusta sudah merajalela, justru karyawan-karyawan yang jujur yang susah hidup. Ketika kita sudah diharuskan berdusta, maksud sudah diharuskan begini, ketika masyarakat kita, orang-orang sekitar kita sudah banyak berdusta dan mayoritasnya berdusta, justru yang dikerdilkan, yang dikucilkan, yang merasa sulit hidup adalah orang jujur. Coba lihat. Dan ini tidak sedikit. Saudara-saudari kita yang memberikan kepada kita pengalaman hidupnya dan bercerita kepada kita, bertanya kepada kita tentang pengalaman di dalam tempat kerjanya. Dia ingin apa adanya, dia ingin menuliskan apa adanya, dan dia mendapatkan tekanan yang sangat besar dari rekan-rekan kerjanya. Kenapa toh manusia jujur justru yang sulit hidup? Ternyata yang membuat mereka sulit hidup adalah mereka hidup di dunia yang sudah terbalik, di negeri yang sudah terbalik. Mereka benar, akan tetapi ketika rekan-rekan sekelilingnya sudah salah semua, sehingga yang dilihat orang salah adalah yang benar tadi. Kebenaran menjadi kesalahan dan kesalahan menjadi kebenaran karena angka mayoritas menurut pandangan manusia. Dimusuhi oleh pimpinan, dimusuhi oleh rekan kerja, dimusuhi oleh orang lapangan, ditekan oleh orang-orang yang punya kepentingan. Apa yang membuat akhirnya orang-orang yang menjalankan amanah Allah di permukaan bumi untuk dipertanggungjawabkan di akhirat merasa kesulitan? Bukan karena itu jalan yang sulit, namun dia berada di tengah komunitas yang sudah terbalik, hidup di dunia yang sudah terbalik, dan akhirnya melawan arus bukan pekerjaan yang gampang. Melawan arus bukan pekerjaan yang gampang. Antum melihat sungai, kalau kita berenang sesuai dengan arus sungai, itu adalah renang yang mudah karena kita berjalan sesuai dengan arus. Coba berenang terbalik, arusnya sedang menuju timur, kita berenang menuju barat. Alangkah sulitnya berenang itu. Sebenarnya jujur itu bukan sulit, jujur itu justru mudah, karena seluruh agama Allah berdiri di atas fondasi Buddha. Akan tetapi arus manusia sudah arusnya manusia pendusta. Arus perjalanan kehidupan kantor sudah dusta.
Dan kita jujur, kita sedang berlawanan dengan arus. Beratnya itu bukan karena jujur itu sulit. Yang sulit adalah melawan arus manusia dusta. Dan ini harus bersabar. Demikian perlakukan untuk seluruh keterbalikan yang ada di permukaan bumi. Ketika mayoritas manusia sudah meninggalkan sholat, maka untuk mengerjakan dan rutin sholat bukan pekerjaan mudah. Pedagang yang jujur, mudah sebenarnya jujur itu. Namun karena di sekelilingnya pedagangnya sudah mengganti kejujurannya dengan dusta, maka ketika dia jujur apa adanya di dalam dagangannya, itu akan sulit dia lakukan karena dia berada di komunitas manusia yang sudah terbalik. Dan sebenarnya yang sulit itu yang terbalik. Anak punya teman pedagang yang mengatakan, di dunia pedagang ada sebuah istilah. Kalau kita berdagang pakai duit kita, berdagang pakai duit kita, itu bukan berdagang namanya. Bukan pedagang itu. Semua orang bisa. Namun pedagang yang benar-benar pedagang adalah dia berdagang pakai duit orang. Dengan itu dia mendapatkan keuntungan dan hasil. Itu kata pedagang di Pekanbaru. Saya nggak tahu kalau di Batam apakah istilah ini beredar di tengah pedagang. Ada beredar? Hah? Mana pedagang-pedagang Batam? Ada beredar istilah ini di pola kehidupan para pedagang. Di Pekanbaru mereka mengatakan seperti itu. Kita dengar dari beberapa orang para pedagang. Mereka punya istilah, kalau seandainya berdagang pakai uang sendiri itu bukan berdagang. Itu bukan berniaga. Semua orang pandai. Yang benar berdagang itu, yang sebenarnya pedagang adalah dia berdagang pakai uang orang lain untuk mendapat keuntungan untuk dirinya. Saya tidak tahu dari mana datangnya kaidah ini di tengah-tengah para pedagang. Namun kaidah itu membimbing mereka menuju pinjaman. Dan siapa yang akan memberikan pinjaman sekarang tanpa bunga? Siapa yang akan memberikan pinjaman sekarang tanpa keuntungan yang harus diberikan kepada orang yang meminjam? Kemana kita meminjam sekarang? Orang-orang yang mulia artinya saling menolong dan saling peduli dengan orang yang membutuhkan pinjaman. Akhirnya membuat para pedagang dengan kaidah mereka ini meminjam ke tempat-tempat yang peminjaman uang. Tahulah kita tempat peminjaman uang di negeri kita sekarang di mana? Tidak perlu saya sebutkan. Ada Bank Ihsan, ada Bank Thayyib. Apakah mudah berdagang dengan cara harus membayar bunga untuk pinjaman? Ataukah lebih mudah berdagang pakai uang sendiri, berapapun keuntungan itu milik kita? Dan kalaupun tidak terdapat keuntungan hari itu, tidak ada yang harus dipikirkan. Sebuah benda kita jual dengan keuntungan 100.000, 60.000 sudah milik orang, hanya 40.000 yang milik kita. Sehingga kita tidak akan mungkin menjual di bawah keuntungan 70.000 misalnya. Sementara kalau dia berdagang pakai uangnya sendiri, mau dapat keuntungan 40.000 untuk dia, 60.000 untuk dia, 100.000 semuanya untuk dia. Seandainya hari itu tidak dapat keuntungan 100.000, dia tidak bingung. Namun kalau yang pertama tadi tidak mendapatkan keuntungan 100.000, dia bingung karena 60.000 harus dicarikan hari itu untuk menutupi riba. Dan pada akhirnya yang sulit hidupnya adalah orang yang berdagang pakai uang rentenir. Fasanuyasiruhu lil yusra, kami mudahkan mereka menuju jalan yang fasanuyasiruhu lil usra, kami mudahkan mereka menuju jalan hidup yang sulit. Justru itu yang sekarang digandrungi orang.
Justru itu sekarang ya dikerjakan orang. Ana punya seorang sahabat dan kenalan di Pekanbaru, dia mengetahui ada orang lain punya uang 1 miliar, 1 miliar punya uang 1 miliar disimpan, didepositokan. Lalu dia minjam 1 miliar untuk berusaha. Dia ambil jalan yang sulit, dia tinggalkan jalan yang mudah. Kembalilah ke jalan Allah, hiduplah sesuai dengan aturan Allah. Anda akan menemukan kenyamanan hidup. Dan itu diakui oleh sebagian saudara-saudara kita yang sudah merubah pola hidupnya. Yang awalnya penuh dengan pinjaman-pinjaman rentenir, pinjaman-pinjaman berbunga, kemudian dia setelah tahu, dia mengerti, dia rubah hidupnya sesuai dengan aturan Allah. Dibalikkan yang tadinya terbalik, dibalikkan kepada standarisasi asal kehidupan sesuai dengan aturan ilahi, dan dia merasakan kenyamanan yang luar biasa. Ada yang mengatakan, bangun pagi Ustadz, belum lagi gosok gigi Ustadz, itu sudah nambah hutang kita di bank 30 juta. Itu belum gosok gigi. Belum tahu apakah hari itu ada keuntungan atau tidak. Kita sudah harus nambah hutang kita 30 juta. Namun setelah semuanya kita lunasi, kita tahan selera kita untuk tidak membeli apapun untuk melunasi semuanya. Sekarang orang itu yang datang-datang seperti menyembah kepada kita untuk kita pinjam lagi dari dia. Dulu kita diperlakukan bagaikan apa gitu oleh mereka. Sebahagian lain punya mobil sampai 400 unit. 400 unit. Manusia mengira dia adalah orang kaya yang luar biasa. Padahal mayoritas itu adalah uang pinjaman. Ketika dia sudah tahu kebenaran, sudah mengerti jalan yang benar, sudah mengerti aturan Allah yang sebenarnya, dia balikan. Sesuatu yang terbalik itu menjadi sesuatu yang benar sesuai dengan aturan Allah. Dia jual seluruh kendaraannya untuk menutupi seluruh hutangnya. Sekarang tinggal mobilnya 40. Lumayan, milik sendiri. Dan dia merasakan ketenangan hidup yang luar biasa. Dulunya sulit untuk hadir ke majelis taklim, sekarang sudah punya waktu untuk hadir duduk di majelis taklim. Dulunya sulit mencari waktu untuk bercengkrama dengan anak dan istri, sekarang sudah punya waktu yang lapang untuk bercengkrama dengan anak dan istri. Dulunya sulit untuk sholat bahkan, sekarang setengah jam sebelum waktu sholat dia sudah ada di masjid. Karena ternyata perbuatan itu mengundang kesulitan. 400 unit kendaraan, 400 yang harus dikontrol, 400 berhadapan dengan supir dengan beraneka ragam pola-pola dusta mereka, bukan pekerjaan gampang. Maka hidup di atas aturan Allah, hidup di atas aturan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang Allah turunkan adalah kehidupan yang nyaman. Lihatlah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau menerapkan aturan Allah di permukaan bumi. Bagaimana kemudian masyarakat muslim menerapkan aturan Allah di permukaan bumi. Merasa mereka mendapatkan kehidupan yang aman dan nyaman. Ada Nabi Muhammad SAW. Setelah itu Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in. 4, 5 seorang Nabi dan 4 sahabat, mereka adalah 5 pemimpin dunia yang tidak memiliki pengawal pribadi. Mereka yang tidak memiliki apa? Pengawal pribadi. Berkata seorang wanita, "Fa'ataitu baban Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam ajid 'indahu bawabin." Aku datang ke rumah Nabi, aku tidak temukan di pintu Nabi itu ada penjaga-penjaga, enggak ada. Padahal beliau pemimpin dunia. Kenapa begitu nyaman menjadi seorang pemimpin dunia? Bahkan tidak perlu pengawalan orang-orang khusus. Karena hidup merasa nyaman. Tidak akan ada yang akan membunuh dia, tidak akan ada yang mencederai dan mencelakai dia. Tidak butuh pengawalan. Karena memang hidup dalam kenyamanan.
hidup dalam keamanan yang luar biasa. Kita jangankan pemimpin tertinggi, sedikit saja kita punya pangkat harus pakai pengawal pribadi karena hidup sudah tidak lagi nyaman. Ada orang-orang yang berusaha untuk mencederai kita, ada orang-orang yang berusaha untuk melukai kita. Karena apa? Hidup di negeri yang sudah tidak sesuai dengan aturan. Sudah banyak yang terbalik. Antum tidak lihat bagaimana orang-orang pemimpin-pemimpin datang ke negeri Batam ini, apa yang terjadi? Dia hanya butuh satu mobil. Mobil yang disiapkan berapa? 5-6 mobil, dikawal di depan, di tengah, di belakang. Kemudian jalanan harus dibuat kosong agar mobil itu bisa berjalan dengan kecepatan yang laju. Alasan apa semua itu? Alasan ketakutan, kekhawatiran. Karena dia tahu apa yang dia lakukan membuat banyak orang marah, apa yang dia lakukan membuat banyak orang terzolimi, sehingga dia merasa banyak musuh. Dan tidak akan nyaman hidup seperti itu. Bukannya haram membuat benteng-benteng, namun ada sesuatu di balik itu yang sering kita lupakan. Kita merasa tenang, oh enaknya jadi pemimpin itu, dikawal kemana-mana, mobil harus berjalan laju, nggak nyaman. Hidup dikawal itu nggak nyaman, Mbak. Kenapa? Karena hati kita tidak nyaman. Kalaulah bukan karena banyak orang-orang yang menginginkan nyawa pemimpin itu melayang, dia tidak akan butuh pengamanan seperti Nabi, Abu Bakar, Umar, dan Uthman dan Ali radhiyallahu anhu. Mereka tidak khawatir dengan kehidupan mereka. Bahkan Ali bin Abi Thalib kapan terbunuhnya? Berjalan seorang diri di malam hari, di subuh hari, membangunkan kaum muslimin untuk sholat. Seorang diri, tanpa ada pengawal. Dia tidak merasa takut. Tenang hatinya, tenang batinnya, menjadi pemimpin dunia, namun keluar dari rumah seorang diri. Kesempatan itulah yang digunakan oleh Abdurrahman bin Muljim untuk kemudian mendatangi beliau dari belakang dan kemudian menghujani beliau dengan khanjar radhiyallahu anhu wa ardahu Ali bin Abi Thalib. Abdurrahman bin Muljim mengambil kesempatan Ali bin Abi Thalib yang seorang diri, berjalan seorang diri di subuh hari sambil membangunkan warganya untuk sholat berjamaah. Hidup penuh dengan ketakutan, tidak nyaman. Dan itu fenomena ketakutan. Seandainya terjadi keamanan dan kenyamanan, seandainya terjadi keamanan, dia tidak akan butuh pengamanan yang seperti itu. Justru karena ada ketakutan, adanya pengamanan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Lihatlah dalam kehidupan kita sekarang, sudah banyak sekali yang terbalik. Sehingga apabila kita berpegang teguh dengan agama Allah yang benar, agama Allah yang mengatur sebagaimana mestinya, kita merasakan kesulitan. Bukan sulit mengamalkan agama Allah, tidak, namun sulit melawan arus banyaknya orang yang sudah salah. Coba lihat pakaian manusia sekarang ini, antara laki-laki dan wanita. Seharusnya pakaian yang lapang itu milik siapa? Untuk laki-laki atau untuk wanita yang lapang gitu? Wanita. Tertutup wanita. Sekarang terbalik. Justru yang sempit-sempit untuk wanita, yang terbuka-buka untuk wanita. Antum nggak lihat? Kalau laki-laki kerennya sekarang itu apa? Tertutup semuanya. Pakai baju sampai kancing paling atas dipakai. Pakai lagi kupu-kupu sedikit di sini. Setelah itu harus pakai jas. Sudah tertutup lengan sampai di sini, pakai jas lagi. Sampai ke bawah, celananya sampai turun ke bawah, sampai lewat dari sepatunya. Pakai kaos kaki, pakai sepatu. Ini tertutup sampai di sini. Tertutuplah seluruh aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Itu pakaian yang keren untuk kaum laki-laki sekarang. Iya atau tidak? Itu pakaian yang keren. Pakaian yang keren untuk wanita sekarang apa? Tahu sendirilah teman-teman di Batam. Justru yang terbuka itulah pakaian yang keren untuk wanita. Siapa yang membalikkan ini? Syaitan. Sehingga untuk mencari pakaian lapang untuk wanita sekarang sulit.
Kemana-mana kita pergi ke stand pakaian, mesti pakaian wanita lebih kecil daripada pakaian laki-laki. Lebih sempit dari pakaian laki-laki. Dunia yang sudah terbalik. Akhirnya kita pun sulit hidup. Sesulit antum hidup di sini dan sesulit kita yang hidup di sini dengan wanita yang sudah serba sempit dan serba terbuka. Bukan agamanya yang sulit melawan arus hidup di dunia yang terbalik. Hidup di negeri yang sudah terbalik. Akan tetapi mereka merasa mudah hidup di keterbalikan itu. Padahal sulit loh hidup terbalik itu. Kaki untuk berjalan, tangan untuk di atas. Kalau kita balikan, kaki yang ke atas selalu berjalan pakai tangan. Sulit hidup. Namun mereka anehnya merasa kesulitan itu mudah. Dan semua itu karena Allah yang telah melakukan. Karena mereka berbuat maksiat, mereka tidak mau mengikuti aturan Allah. Allah katakan fasanu yassiruhu lil usra. Kami mudahkan mereka untuk menjalani kehidupan yang sulit. Maka bersabarlah. Bersabarlah hidup di atas aturan Allah. Kalau kita hidup di atas aturan Allah, kita akan merasakan kenyamanan, ketentraman yang luar biasa. Namun kalau kita sudah tukar aturan Allah itu dengan sesuatu yang bertabrakan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan kesulitan. Saya punya seorang kenalan di salah satu kabupaten di Riau ini, Riau Daratan, di Kabupaten Kampar, seorang pebisnis handal. Punya ini, punya itu, punya ini, punya itu. Dan tidak ada orang di Kabupaten Kampar itu pebisnis kalau tidak kenal dia. Kalau disebut namanya, semua pebisnis pasti tahu siapa dia. Suatu hari saya diberikan oleh Allah Tabaraka Ta'ala kesempatan untuk berjalan bersama dengan beliau dalam sebuah perjalanan umroh. Dan Allah takdirkan satu kamar lagi dengan beliau. Ketika itu saya bertanya sebuah pertanyaan yang apa adanya, pertanyaan polos. Saya bertanya, Pak, saya tahu Bapak itu pebisnis handal. Saya mau tanya sekarang, Pak. Maafkan pertanyaan saya. Saya mau bertanya, apa rahasia kunci kesuksesan bisnis Bapak? Biasanya rahasia-rahasia itu kan nggak mau orang tunjukkan, Pak. Rahasia bumbu dapur, gitu kan. Rahasia ini, orang nggak mau tunjukkan. Itu yang saya tanya. Makanya saya katakan pertanyaan konyol, polos. Apa rahasia kunci kesuksesan, rahasia daripada kunci kesuksesan bisnis Bapak? Mungkin karena beliau melihat kita bukan pebisnis, nggak ada tampang pebisnis, dikasih tahu. Kalau pebisnis juga mungkin dia mau kasih tahu, mungkin ya. Kita hanya penceramah gitu. Maka dia kasih tahu. Tahu antum apa jawaban mereka? Jawaban Bapak itu, dia mengatakan kunci bisnis rahasia suksesnya cuma satu, Ustaz. Jujur. Jujur. Itulah kunci kesuksesan. Saya dari awal berbisnis tidak akan mau membuat dua faktur penjualan, nggak akan mau. Dan saya tidak akan mau merubah-rubah angka dari penjualan tersebut. Saya tidak akan mau. Dari dulu, dari awal ini saya pegang teguh. Kalau Anda beli dari saya 100.000, saya tulis 100.000. Tidak akan saya naikkan angkanya berapapun mereka meminta. Orang mau beli dari saya 60.000, saya tulis 60.000. Akhirnya mereka tidak mau membeli karena saya kekeh untuk tidak memberikan angka yang berbeda. Dan ketika mereka minta faktur kosong, di samping faktur yang sebenar-benarnya saya tulis, saya tidak memberikan faktur kosong itu. Akhirnya mereka pindah kepada toko sebelah yang mau melayani apa yang mereka inginkan. Sehingga kesempatan saya untuk dapat pelanggan dari dia hilang, pindah ke toko sebelah. Dan itu banyak sekali terjadi. Dalam rumus manusia, seharusnya toko sebelah itu lebih maju daripada saya. Ternyata tutup, bangkrut. Rahasia Allah. Rahasia Allah. Angka matematika sering tidak bisa diperlakukan di dalam hitungan matematika, dan rumus matematika sering tidak bisa diperlakukan dalam kehidupan dunia ini.
Allah yang mengatur segala-galanya. Seharusnya dia maju. Setiap saya menolak, orang pindah ke sebelah. Hampir dagangan kami hampir sama dengan dagangan dia. Tapi kenapa dia yang tutup dan bangkrut? Dan Allah membuat saya bertahan. Ternyata jujur. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Belajarlah untuk melihat aturan-aturan Allah. Lalu lihat kehidupan dan pola kehidupan kita di permukaan bumi ini. Bapak dan Ibu dan saya akan sepakat, kita sudah hidup di negeri yang terbalik. Dan itu yang membuat hidup kita sulit. Kami di dunia pendidikan, saya di samping berdakwah juga memiliki sekolah yang berarti kita sedikit banyaknya mengerti dunia pendidikan. Kami menyaksikan di dunia pendidikan, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, anak kecil, anak usia TK dan semacamnya, usia SD, dilarang menghafal di negeri kita ini. Tidak boleh berikan hafalan. Diberikan pemahaman-pemahaman saja, pengenalan-pengenalan saja, pemahaman hafalan jangan. Padahal usia dini, usia hafalan. Anak kecil usia TK, usia SD, usia menghafal, bukan usia memahami. Di negeri kita dilarang menghafal. Kita ditegur karena memberikan hafalan kepada anak-anak. Hafalan ayat-ayat Allah, hafalan zikir-zikir, zikir masuk toilet, zikir keluar toilet, zikir pakai baju, zikir mau makan, zikir dia diberikan hafalan kepada anak-anak. Ditegur, nggak boleh. Tapi menghafal nyanyi boleh. Padahal itu usia hafalan. Nanti begitu sudah saatnya memahami, bangku kuliah diberikan rumus sebanyak-banyaknya untuk dihafal. Untuk udah kuliah kan? Ngapal rumus nggak? Sebanyak-banyaknya rumus dihafal. Di waktu usia dini, usia menghafal tidak boleh menghafal. Di saat usia memahami mulai tajam dan hafalan sudah mulai sulit menghafal, diberikan rumus sebanyak-banyak untuk dihafal. Hasil akhirnya apa? Nggak punya apa-apa. Usia menghafal tidak dimanfaatkan untuk menghafal, usia memahami dimanfaatkan untuk menghafal sebanyak-banyaknya. Hafal sampai ujian saja. Lewat ujian, lewat hafalan. Akhirnya kosong. Lihat para ulama kita dahulu. Kecil mereka menghafal. Besar mereka tinggal memahami apa yang mereka hafal. Jadilah mereka para ahli ilmu, jadilah mereka para ilmuwan yang luar biasa. Karena memang di usia menghafal diberikan hafalan. Saya tidak berani menuding. Namun saya khawatir ada orang-orang di balik dunia pendidikan yang sengaja membuat keterbalikan itu. Karena dunia ini sering banyak disetting oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau disetting oleh orang-orang yang mungkin berkeinginan untuk menghancurkan manusia, terutama umat Islam di Indonesia yang dikhawatirkan karena memiliki jumlah yang terbesar di setiap negara, di seluruh negara di permukaan bumi. Dan saya melihat sekarang pelajaran anak SD sudah sebesar setebal-tebal ini buku pelajaran yang harus mereka baca. Kelas 1. Dan tidak satu pun dari yang setebal itu hafalan. Pemahaman, memahami ini, memahami itu. Cerita yang harus difahami, lalu pertanyaan sesuai dengan pemahaman cerita. Bukan masanya anak-anak kita diberikan itu. Belum masanya. Suruh saja dia menghafal. Kalau kita beradu menghafal dengan anak kita, kalah kita, Pak. Beradu cepat menghafal dengan anak kita, kalah kita. Itulah hebatnya mereka menghafal. Kenapa tidak boleh menghafal? Dan kalau kita beradu memahami dengan anak kita kalah. Karena kita lebih tajam pemahamannya. Maka gunakan kesempatan dunia menghafal dengan hafalan. Ahli ilmu telah mengatakan, belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Dan itu perkataan yang dinukilkan dari Imam Hasan Al-Basri. Belajar waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Saking lengketnya hafalan kita, hafalan yang kita hafal waktu kecil. Lalu kenapa harus dijauhkan hafalan itu dari anak-anak kita? Kenapa dilarang di usia dini kita memberikan hafalan kepada anak-anak kita? Saya khawatir ada sesuatu yang terjadi di sana yang kita tidak
tidak ketahui. Ada orang-orang pintar secara halus memasukkan konsep-konsep yang sudah terbalik dalam dunia pendidikan kita. Kembali kepada materi yang ingin kita sampaikan, hiduplah sesuai dengan aturan Allah. Karena Allah itu yang maha tahu apa dan bagaimana harusnya kita berbuat. Keluar dari aturan Allah itu, kita telah membalikkan sesuatu yang tidak sesuai dengan hal yang seharusnya terjadi. Sesuatu yang terbalik akan sulit. Mudah-mudahan bermanfaat materi kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Lebih kurang 1 jam sudah kita menyampaikan materi. Semoga bermanfaat dan semoga kita mau tunduk dan patuh kepada aturan Allah agar kita hidup sebenar-benar hidup sesuai dengan aturan yang maha mencipta kita, yang maha tahu apa yang harus kita lakukan, maha tahu apa yang harus kita laksanakan, dan agar kita mendapatkan keamanan, kenyamanan, ketentraman di dalam hidup itu. Kalau ataupun negeri kita sudah banyak yang terbalik, paling tidak kita jangan sampai terbalik. Kita lanjutkan insya Allah dengan menjawab beberapa pertanyaan sampai jam 5.30 atau lebih sedikit daripada itu. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang mau mengatakan kepada Allah ketika Allah perintahkan, yang mau mengatakan kepada Allah ketika Allah melarang, sami'na wa ata'na. Amin ya rabbal alamin. Seorang selebriti tidak dikenal pernah belajar ilmu agama, tidak dikenal pernah belajar di pesantren, tidak jelas di mana dia menimba ilmu agama dan kapan dia duduk di majelis ilmu untuk benar-benar tafaqquh memahami agama Allah. Setelah taubat menjadi ustadz dan berceramah. Hal yang sebenarnya seharusnya terjadi, Anda baru saja mengenal Islam, ikut antrian dari belakang. Jangan langsung tampil ke depan. Toh Anda baru kembali kepada agama, ikut antrian dari belakang. Mulai menapaki agama, mulai belajar lagi membenarkan agama yang benar. Kalau Anda sudah mumpuni di dalam ilmu, baru Anda berdiri di depan untuk memberikan kepada yang lain. Tapi tiba-tiba berubah langsung menjadi ustadz. Khawatir kita karena mungkin gak laris menjadi artis, gak laku menjadi artis, lalu berubah profesi menjadi ustadz supaya laris. Kita tidak mau menuding, tapi kalau Anda tidak belajar ilmu agama, tidak pantas Anda berbicara agama Allah. Wallahu ta'ala alam. Antum ketika mobil antum rusak, antum berani pilih sembarang orang mau membenahi mesin mobil itu? Hah? Enggak mau. Enggak mau sembarang orang. Siapa yang antum cari? Mekanik yang handal, yang sudah lama hidup di dunia mesin. Demikian juga dengan agama. Dan agama lebih mulia daripada mesin mobil kita itu. Apakah kita akan berikan agama kita kepada siapapun? Yang penting dia duduk di depan berceramah. Padahal kita tahu tidak pernah ada biografi kehidupannya belajar ilmu agama. Tiba-tiba menjadi seorang yang berdiri di depan manusia untuk memberikan ilmu agama, ilmu din. Antum mau membangun rumah dan kemudian memasang instalasi listrik, mau antum serahkan kepada sembarangan orang saja? Instalasi listrik udah ambil orang di siapa saja bisa pasang kan? Mau? Enggak mau. Cari orang yang handal dalam instalasi listrik. Namun kenapa manusia sekarang berat untuk mencari orang yang handal dalam ilmu agama mereka? Sehingga siapapun yang mau berbicara, berbicaralah. Siapapun yang mau menyampaikan agama, sampaikanlah. Aneh bin ajaib. Kalau untuk urusan mesin, kalau untuk urusan listrik kita berhati-hati, namun kalau untuk urusan agama kita tidak berhati-hati. Wallahu ta'ala.
Mungkin itu saja yang bisa saya jawab dari pertanyaan ini. Artinya terjadi keterbalikan, aneh. Harusnya dia di akhir, kok tiba-tiba dia berada di depan. Adapun para politik bicara agama, orang agama bicara ilmu politik, juga termasuk hal yang terbalik. Walau kita katakan sebenarnya politik itu ada di dalam agama kita. Agama kita tidak menyisakan apapun tanpa bahasan. Jadi jangan pisahkan antara politik dengan agama. Jangan pisahkan antara politik dan agama. Dalam ungkapan tadi ada seolah-olah agama dan politik berbeda. Namun kalau dia adalah orang yang terjun di dunia politik, dunia kita sekarang, dan tidak mengenal ilmu agama, dan kita tidak tahu biografi dia tentang belajar ilmu agama, sama dia dengan selebriti yang tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan kepada Ustaz atas penjelasannya. Mungkin ada lagi pertanyaan, mohon bantuannya. Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebuah pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ustaz. Silakan. Dengan materi yang Ustaz sampaikan. Silakan. Kehidupan di dunia yang di Indonesia ini, apakah ada contoh model yang alim ulama sudah melakukan sebuah proyek untuk kebaikan umat, untuk kembali kepada kaidah-kaidah yang selaras dengan kaidah-kaidah Allah, untuk bisa membantu umat umumnya kami yang awam ini untuk kembali kepada jalan yang benar. Sebagai contoh misalkan dalam perdagangan kami tidak bisa terlepas dari berhubungan dengan bank ataupun pihak tertentu. Apakah ada institusi atau contoh model yang pernah Ustaz lakukan dengan pihak-pihak tertentu seperti di Pekanbaru yang bisa diambil contoh model di Batam, sehingga kami bisa memulai untuk mengembalikan kehidupan kami kepada kaidah-kaidah Islam yang sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Apakah para ahli ilmu, para ulama telah berbuat untuk mengembalikan umat kepada aturan Allah tabaraka wa taala? Di dalam Al-Qur'an, di dalam ayat, di dalam syariat yang mulia, Allah tabaraka wa taala mengatakan, Nabi SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi." Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, rubahlah dengan kekuatan yang dia miliki. Kalau dia tidak sanggup merubah dengan kekuatan yang dia miliki, maka rubahlah dengan lisan. Nasihati orang yang melakukan kesalahan. Kalau dia tidak sanggup melakukan dengan lisan, maka rubahlah dengan hati. Dengan cara tidak menyukai pekerjaan tersebut dan menjauhinya. Ini merubah dengan hati. Wa dzalika adhaful iman. Dan itu adalah serendah-rendahnya dan selemah-lemahnya iman. Para ulama, kalau kita lihat para ahli ilmu, apa yang mereka miliki? Apakah mereka memiliki kekuatan untuk merubah bank di seluruh Indonesia ini menjadi bank yang sesuai dengan aturan syariat? Mungkin jawaban kita tidak sanggup mereka untuk melakukan itu. Karena mereka tidak berikan kekuasaan dan kekuatan oleh Allah untuk melakukan itu. Maka apa kewajiban para ahli ilmu setelah itu? Menasihati dengan lisan. Memberikan keterangan kepada umat bahwa meminjam uang-uang yang ada pengembalian lebih adalah riba yang dibenci oleh Allah dan akan membawa mereka kepada dunia yang tidak baik, kepada kehidupan yang tidak nyaman, bahkan dosa dan maksiat, murka dari Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita terangkan dan menerangkan kepada umat agar umat meninggalkan dan hidup sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Adalah bahagian daripada tugas para ahli ilmu untuk menerangkan kepada umat. Dan mereka telah berbuat untuk merubah kemungkaran itu dengan bayan, keterangan yang telah mereka sampaikan kepada umat. Hal itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ataupun itu tidak mampu dilakukan oleh seorang dai, seorang yang berilmu, karena terlalu banyaknya dan dia terancam. Apabila dia berbicara, dia akan dipenjarakan. Apabila dia berbicara, dia akan
dihukum, kemudian dia akan dipenjara, hal yang harus dia lakukan diam dan membenci perbuatan itu dan tidak melakukannya. Itu bagian daripada merubah kemungkaran. Kalau yang ditanyakan pada pertanyaan Bapak tersebut adalah, apakah para ulama sudah memiliki tempat meminjam uang sesuai dengan landasan syar'i? Saya mungkin mengatakan belum. Belum memiliki itu, karena tidak diberikan kekuatan untuk itu oleh Allah. Belum Allah berikan kekuatan untuk itu. Kita belum mampu sampai kepada titik itu. Walau kita sudah berusaha, kita berusaha mewujudkannya. Kita mendirikan BMT, Baitul Mal wa Tamwil, bahagian daripada agar kemudian kaum muslimin tidak lagi menyimpan di tempat-tempat yang penuh dengan riba. Agar kemudian kita menghidupkan ekonomi kaum muslimin. Perputaran ekonomi kaum muslimin. Kita sudah berusaha sekuat kekuatan yang kita mampu. Namun seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk merubah kemungkaran sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Maka kewajiban para ahli ilmu yang tidak diberikan oleh pemerintah kita sebuah bank yang bisa dikelola dengan syariat yang sesuai dengan aturan Allah, tidak mampu mereka untuk melakukan itu. Dan kalau ataupun ada bank yang seperti itu, apakah warga kita sudah amanah untuk mengembalikan pinjaman sesuai dengan jumlah pinjaman itu? Kita juga akan bertanya. Kalau ataupun ada wadahnya, apakah amanah yang ada di tengah masyarakat kita sudah cukup untuk kemudian menyambut datangnya tempat meminjam yang tidak menggunakan uang riba tersebut? Kenapa umat sekarang meminjam? Karena memang peminjamnya memetik hasil yang sangat banyak. Dan kalau seandainya terjadi kecurangan, dihujani dengan penindasan yang luar biasa, tanpa ada kasih sayang, menarik rumah, membiarkan orang keluar dari rumahnya tanpa belas kasih, dunia penuh dengan dunia kekuatan, dunia tanpa kasih sayang. Itu yang terjadi. Dan para ulama pun tidak akan sanggup untuk mengusir seorang dari rumahnya. Maka kalau keadaan ini belum sampai kita kepada titik itu, berbuatlah sesuai dengan kemampuan kita. Artinya apa? Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita. Mulai kita pribadi hentikan. Kita yang menghentikannya. Kita tidak menunggu ulama membuat bank dulu untuk menghentikan pinjaman bank. Lalu kita mengatakan, kalian berbicara saja yang pandai, mana solusinya? Saya butuh pinjaman, mana solusinya? Tidak, diri kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, bentengi dirimu dan keluargamu dari api neraka. Mari kita berusaha untuk meninggalkan itu. Dengan cara apa? Stop. Saya tidak minjam lagi. Yang ada, lunasi sesuai dengan kemampuan kita melunasinya. Kalau bisa kita lunasi dalam 3 tahun, 3 tahun. Bisa kita lunasi dalam 1 tahun, dalam 1 tahun. Nggak mampu kita, kemampuan kita yang maksimal melunasi dalam 3 tahun, maka kita lunasi dalam 3 tahun itu. Namun pinjaman baru tidak. Saya akan hidup sesuai dengan aturan saya. Bila perlu ada sesuatu investasi yang bisa kita jual, kita punya tanah bisa kita jual, kita punya mobil 5, cukupkan 1 atau 2, 3-nya kita jual untuk menutupi hutang-hutang riba, kita lakukan. Untuk menyelamatkan diri kita. Untuk menyelamatkan diri kita daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini kita mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kalian. Sesuai dengan kemampuan kalian. Ini yang harus kita ambil. Maka tidak sedikit orang-orang yang meninggalkan dunia riba setelah mendengarkan keterangan para ahli ilmu, setelah mendengarkan keterangan para ustadz, setelah mendengarkan keterangan orang-orang yang menyampaikan akan bahayanya riba, konsekuensi daripada riba. Tidak sedikit orang yang berubah seperti yang tadi kita ceritakan. Dan apa yang tadi kita ceritakan dari orang-orang yang merubah pola hidupnya, itu dari para ustadz yang dia dengar pengajiannya, dia dengar nasihatnya, lalu dia berubah konsep hidupnya. Dia merasakan kenyamanan yang luar biasa. Dulunya dia ngemis ke bank, sekarang bank yang ngemis ke dia. Sampai direktur pusat Jakarta datang ke kantornya, seperti ngemis minta dia untuk meminjam uang.
Kalau dahulu katanya kita yang seolah ngemis datang, harus menyambutnya di bank, harus menyambutnya di bandara, harus menservisnya di Pekanbaru. Kita tinggalkan dia yang datang ke kantor kita. Seperti itu. Itu dari dunia nyata. Dari dunia nyata, buah daripada dakwah yang mengajarkan kepada manusia, ini aturan Allah. Seperti ini harus kita hidup. Maka mulailah dari diri kita, ya, dengan cara yang tadi Bapak yang dimuliakan Allah. Semoga Allah mudahkan kita untuk menjalani hidup ini sesuai dengan aturan Allah. Stop pinjaman. Sudah tidak ada niat lagi untuk meminjam. Kita tahu itu salah. Yang salah yang lama kita tutupi. Sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita mampu jual ini, jual itu untuk menutupi, lakukan. Sebelum Allah Tabaraka wa Ta'ala mencabut nyawa kita, sementara kita masih dalam aktivitas itu. Semoga dimudahkan jalan seluruh kaum muslimin untuk kembali merubah pola hidupnya sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Satu pertanyaan terakhir mungkin. Jazakallahu khairan kepada Ustaz atas penjelasannya. Mungkin ada lagi pertanyaan, satu lagi dari Ahwat atau dari Mbak Nazar ya. Ya, tepat aja. Bismillah. Ustaz, apakah ada alasan seorang manusia di dalam Allah bahwa zaman sudah terbalik sehingga dia ikut arus zaman tersebut? Tidak ada apa, Pak? Apakah ada hujah seorang manusia di hadapan Allah bahwa ia terikut oleh zaman yang sudah terbalik? Apakah ada hujah bagi seorang manusia di hadapan Allah nanti bahwa dia adalah terikut dunia yang sudah terbalik? Dia terikut atau memang mau ikut? Tolong dijelaskan dulu. Dia memang terikut. Terikut di sini maksudnya nggak sengaja ikut. Kalau terikut maksudnya tidak sengaja ikut, nggak tahu, tak sengaja terikut. Dia tidak mau sebenarnya, namun terikut. Itu terikut dalam pemahaman saya. Atau memang dia merasa berat berada di atas agama Allah karena beratnya lingkungan, akhirnya dia dengan sengaja meninggalkan agamanya untuk ikut arus yang ada. Berarti dia yang mau ikut. Yang mana satu? Yang kedua, dia sengaja meninggalkan agama Allah, ikut arus yang ada di negerinya, ikut arus yang sudah ada di daerahnya, begitu. Tidak ada hujah di hadapan Allah, karena dia yang mau ikut. Dia yang mau ikut. Tapi kalau terikut maksudnya tidak sengaja ikut, dia tidak tahu itu tidak boleh. Itu yang terjadi di negerinya, dan seandainya dia tahu itu tidak boleh, dia tidak akan ikut. Itu yang ada dalam dirinya, maka ini di hadapan Allah dimaafkan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, yang kita baca selalu di dalam Al-Quran, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhta'na. Makna akhta'na, kita melakukan kesalahan karena kita tidak tahu itu salah. Ini terikut namanya. Namun kalau kita tahu itu salah, namun sengaja kita tinggalkan, berat kali jadi pedagang yang jujur ini. Sepertinya kalau nggak pakai dusta, nggak laku-laku dagangan kita. Lalu dia tinggalkan jujur, dia pindah kepada kedustaan. Itu bukan terikut, mau ikut. Maka itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, dan tidak ada hujah baginya. Negeri kami sudah begini Allah, negeri kami sudah begini Allah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang orang-orang yang seperti ini. Dia berkata kepada Allah, Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Wahai Rabb kami mengikuti pemimpin-pemimpin kami mengikuti pembesar-pembesar kami, dan mereka yang menyesatkan kami dari jalanmu. Lihat baca Al-Quran, Allah tidak menerima hujah mereka seperti itu, karena mereka terikut arus daripada pemimpin-pemimpin, pembesar-pembesar mereka, lalu kemudian mereka ikut seperti yang pemimpin dan pembesar-pembesar mereka itu. Di hadapan Allah tidak ada hujah. Lalu ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak menerima hujah mereka, tidak memberikan kepada mereka bahwa itu adalah hujah yang diterima, lalu mereka pindah kepada Rabbana atihim di'faini minal adabi wal'anhum la'nan kabira. Ya Allah, kalau begitu adanya, berikan mereka azab 2 kali lipat, dan laknat mereka dengan laknat yang besar, karena mereka telah menyesatkan kami dari jalanmu yang lurus.
maka selamatkan diri kita. Pertanggungjawaban hidup di akhirat masing-masing. Maka hiduplah di dunia ini masing-masing untuk pertanggungjawaban masing-masing. Sampai di sini pertemuan kita di sore hari yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah memudahkan kita untuk mengikuti agamanya yang benar dan bertahan untuk tetap hidup di atas agama Allah. Di negeri yang sudah banyak sekali terjadi pelanggaran, kita akan mendapatkan pahala 50 kali pahala orang-orang yang bertahan di atas sebuah sunnah di zaman Rasulullah SAW hidup. Pahalanya besar karena beratnya yang harus kita hadapi. Ini yang kita membuat kita mau bertahan, membuat kita kuat untuk bertahan di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian perlu kita sadari, dunia ini sebentar lagi akan berakhir. Dunia ini sebentar lagi akan kiamat. Kiamat sudah dekat. Maka jangan kita habiskan umur kita hanya untuk membela dunia kita. Belalah akhirat. Belalah akhirat. Secara pribadi umur kita tidak beberapa tahun lagi. Dan secara umur dunia ini juga sudah dekat. Bukti sudah dekat umur dunia ini, hampir seluruh ciri-ciri kiamat kecil sudah ada. Hampir seluruh ciri-ciri kiamat kecil sudah ada. Kalau dia sudah datang 100%, tinggal menunggu ciri-ciri kiamat besar. Ini bukti bahwa kiamat sudah dekat. Saatnya dunia ini akan hancur sudah dekat. Dan bukti bahwa dunia ini sudah renta goncangan-goncangan yang ada dan terjadi. Dengan goncangan-goncang itu terjadilah tsunami dan semacamnya. Terjadi zalazil. Kata Nabi SAW, di akhir dunia ini, di akhir kehidupan dunia, di penghujung kehidupan dunia akan terjadi goncangan-goncangan yang sangat banyak, kata Nabi SAW. Dan kita telah merasakannya. Aceh, setelah Aceh Padang, setelah Padang Padalarang dan semacamnya. Sudah banyak terjadi goncangan-goncangan. Gunung-gunung sudah mulai mau meletus. Maka sudahlah. Jangan habiskan umur kita seluruhnya untuk dunia. Sehingga kemudian itu yang membuat kita membela mati-matian. Akhirat segera akan datang. Maka gunakan sisa umur yang ada untuk kehidupan akhirat. Dan kehidupan dunia jangan dilupakan. Tidak boleh melupakan kehidupan dunia, akan tetapi tidak boleh dia didahulukan lebih daripada akhirat. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.